Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi memenuhi tugas mata kuliah ilmu hukum oleh Ibu Trini Sri Hadiati MH, kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah ilmu hukum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rida Salsabila dengan NIM 21435100044 dan dua anggota lainnya, yaitu ini dan juga ini. Kami semua akan menjelaskan mengenai sumber hukum. Pertama-tama, apa sih sumber hukum itu? Oke, jadi sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan atau sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu 1. Sebagai asas hukum, kedua, menunjukkan hukum terdahulu, ketiga, sebagai sumber berlakunya hukum, keempat, sebagai sumber dari mata kita dapat mengenal hukum, dan kelima, sebagai sumber terjadinya hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Singkatnya, sumber hukum dapat juga disebut asal mula hukum, menurut Mertokusumo pada tahun 2005. Menurut CST Council, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia menjelaskan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan adanya sanksi yang tegas dan nyata. Menurut Pengantar Ilmu Hukum Indonesia pada tahun 2019, karya Rahman Amin, sumber hukum yaitu segala sesuatu yang dapat melakukan atau menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Oke, lanjut ke materi selanjutnya oleh anggota tim saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sumber hukum. Dari beberapa para ahli, diantaranya pun dapat berbeda. Salah satunya menurut Van Apeldoorn. Van Apeldoorn berpendapat bahwa sumber hukum terbagi menjadi 4, yaitu sumber hukum dalam arti historis, sumber hukum dalam arti teologis, sumber hukum dalam arti filosofis, dan sumber hukum dalam arti formil. Sedangkan menurut Ahmad Sanusi, beliau berpendapat bahwa sumber hukum terbagi menjadi 2, yaitu sumber hukum dalam arti normal dan sumber hukum abnormal. Sumber hukum yang normal adalah sumber hukum yang langsung atas pengakuan dalam undang-undangnya. Algra membagi sumber hukum menjadi beberapa sumber, yaitu salah satunya sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah aturan, norma, dan kaidah yang merupakan sumber dari manusia untuk bersikap dan bertindak, atau pengertian lainnya adalah dari tempat dari mana materi hukum tersebut diambil. Sumber materi hukum sendiri merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya saja hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, dan masih banyak lainnya. Sumber hukum material juga merupakan faktor yang dianggap dapat menentukan isi hukum dari hukum tersebut. Faktor yang dimaksud di sini adalah faktor ideal dan faktor real. Faktor ideal sendiri adalah beberapa patokan yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk hukum. Sedangkan faktor real adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan merupakan petunjuk hidup bagi masyarakat yang bersangkutan tersebut. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat berbagai rumusan aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaatinya oleh masyarakat dan penegak hukum tersebut.
Atau dapat juga dikatakan bahwa sumber hukum formal merupakan kausa efisien dari hukum tersebut. Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum itu sendiri. Pendapat lain juga mengatakan bahwa sumber hukum dalam arti formal sebagai sumber berasalnya kekuatan yang mengikat dan validitas. Hukum yang dibuat oleh negara disebut adalah hukum dalam arti yang formal. Terdapat juga sumber hukum dalam arti formalnya secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa hal. Salah satunya adalah sumber-sumber hukum yang tersedia dalam formulasi tekstual berbentuk dokumen-dokumen resmi disebut juga sumber hukum dalam arti formal. Sumber-sumber dalam arti formal di antara lainnya adalah yang pertama adalah undang-undang. Istilah undang-undang dapat digunakan dalam dua artian yang berbeda, yaitu undang-undang dalam artian formal dan undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal adalah peraturan yang disebut undang-undang mengikat formalitas cara terjadinya. Undang-undang dalam arti formal biasanya cukup disebut sebagai undang-undang saja. Undang-undang di Indonesia dalam arti formal dibuat dengan persetujuan DPR dan Presiden. Sedangkan undang-undang dalam arti material adalah peraturan yang disebut undang-undang mengikat, isinya yang mengikat secara umum. Dikatakan mengikat umum sebab berbeda dengan suatu surat keputusan yang hanya mengikat orang atau orang-orang tertentu saja karena di dalamnya disebutkan nama atau nama-nama tertentu. Undang-undang dalam arti material ini disebut juga sebagai peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, perpu, dan lainnya. Yang kedua adalah kebiasaan dan adat. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang dan turun-temurun mengenai hal tingkah laku manusia yang diterima oleh suatu masyarakat, yang selalu dilakukan oleh orang lain secara sedemikian rupa, sehingga apabila masyarakat tidak melakukan atau tidak berbuat hal yang sama, maka mereka beranggapan bahwa mereka telah melanggar terhadap suatu hukum atau bentuk hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Contoh dari kebiasaan yang menjadi sumber hukum bagi masyarakat antara lainnya adalah adanya suatu upacara pembakaran mayat apabila orang tersebut telah meninggal yang wajib dilakukan oleh masyarakat Bali atau khususnya masyarakat Bali yang beragama Hindu. Dan ada juga dari masyarakat Batak atau yang biasa kita kenal juga dengan berada di wilayah Sumatera. Mereka melarang untuk terjadinya suatu pernikahan dengan marga yang sama. Traktat adalah segala bentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Traktat sendiri memiliki sifat yang mengikat untuk negara-negara yang bersangkutan melakukan perjanjian dan secara otomatis juga mengikat warga negara tersebut terhadap perjanjian yang dilakukannya. Contoh sumber hukum traktat dalam sebuah sebuah negara dibedakan menjadi dua, yaitu traktat bilateral dan traktat multilateral. Traktat bilateral adalah perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara. Sedangkan traktat multilateral adalah perjanjian internasional yang dilakukan oleh beberapa negara atau banyak negara. Yang keempat adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah segala macam keputusan hakim dari masa lalu atau masa lampau terhadap sebuah perkara yang sama, sehingga dijadikan keputusan oleh para hakim di saat ini. Seorang hakim dapat membuat keputusan sendiri apabila perkara yang sedang disidangkan tersebut tidak masuk dalam aturan yang sama dengan undang-undang. Yang terakhir atau yang kelima adalah doktrin. Doktrin adalah segala macam keputusan oleh para ahli hukum
yang dijadikan sebagai suatu patokan atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapan hukum tersebut. Klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah hukum menurut fungsinya. Yang dibagi menjadi 2, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material atau substantive law adalah hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang memberikan hak dan membebani dengan kewajiban. Yang kedua, hukum formal atau objective law adalah peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum material atau menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum material, bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal pelanggaran hukum atau sengketa. Yang kedua, ada hukum menurut saat berlakunya yang dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama ada ius constitutum, yaitu hukum yang telah ditetapkan atau hukum yang berlaku sekarang atau lazim disebut hukum positif. Yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang, atau hukum yang dicita-citakan. Yang ketiga, hukum menurut daya kerjanya. Ada hukum yang bersifat memaksa atau imperatif, yaitu kaidah hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Ya, dan ada hukum yang bersifat melengkapi, yaitu fakultatif, yaitu kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam perjanjian yang mereka adakan. Nah, yang keempat, hukum menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang dicantumkan atau tertuang dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Dan hukum tidak tertulis, di mana hukum itu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Yang kelima, hukum menurut wilayah berlakunya. Yang pertama ada hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Nah, yang kedua ada hukum internasional, yaitu hukum yang berlaku melintasi batas wilayah suatu negara. Nah, dalam literatur disebutkan bahwa hukum menurut tempat berlakunya dibagi menjadi hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Hans Kelsen juga memberikan pendapat bahwa keberlakuan hukum meliputi 4 macam lingkungan, yaitu waktu berlakunya, daerah berlakunya, untuk siapa berlakunya, dan apa saja yang diatur. Yang keenam, hukum menurut isinya yang terdapat lex generalis dan lex specialis. Lex generalis yaitu hukum yang berlaku umum atau dasar, misalnya hukum perdata. Kalau lex specialis, Hans Kelsen juga memberikan pendapat bahwa keberlakuan hukum meliputi 4 macam lingkungan, yaitu waktu berlakunya, daerah berlakunya, untuk siapa berlakunya, dan apa saja yang diatur. Yang keenam, hukum menurut isinya yang terdapat lex generalis dan lex specialis. Lex generalis yaitu hukum yang berlaku umum atau dasar, misalnya hukum perdata. Kalau lex specialis yaitu hukum yang berlaku khusus, misalnya hukum dagang. Selain itu, dari segi isinya, hukum juga bisa dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat, yaitu hukum yang berkaitan dengan kepentingan individu, seperti hukum bisnis, hukum perdata, dan hukum acara perdata. Yang kedua ada hukum publik, yaitu hukum yang berkaitan dengan fungsi negara seperti HTN, HAN, hukum pidana, dan hukum acara pidana. Yang ketujuh, hukum menurut sumbernya. Ada 5, yaitu yang pertama hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan undang-undangan. Yang kedua, hukum adat adalah hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat. Yang ketiga, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. Yang keempat ada hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh hukum internasional melalui perjanjian internasional. Dan yang kelima adalah hukum doktrin, yaitu hukum yang berasal dari pendapat para ahli. Nah, yang terakhir adalah hukum menurut wujudnya. Ada hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak orang tertentu saja. Nah, yang kedua hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dan berlaku terhadap orang tertentu atau lebih.